Kuende nomor tolo nom tolu ayat 14 mauliate dok hamuna. Jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas untuk hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita dalam keadaan sehat sampai hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasalnya ke-33, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukur kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, God is good all the time. Ini sebuah ungkapan yang mau mengatakan Tuhan yang baik, yang menyatakan kebaikannya setiap waktu. Bukan hanya kebaikan dalam sukacita saja, tetapi Tuhan juga menunjukkan kebaikannya di dalam penderitaan. Umat Yehuda dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak lagi bersandar kepada kekuatan Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka, sehingga umat Yehuda menyerong dari jalan Allah, dan Allah pun menghukum mereka. Allah membuang mereka ke tanah Babel. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hukuman yang Tuhan berikan justru menunjukkan kasih-Nya. Hukuman yang Tuhan berikan merupakan cara Allah untuk menegur dan membawa kembali umat-Nya kepada posisi setia dan taat. Kita melihat mungkin sebuah hukuman adalah sebuah kejahatan, tetapi ini dipakai oleh Allah
untuk menyentuh hati umat Yehuda kembali kepada jalan Tuhan. Teguran Allah ini adalah bentuk cinta kasih-Nya, bahwa Tuhan tetap selalu menjaga di dalam sukacita maupun di dalam duka cita. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apa yang mau kita lihat melalui nats firman kita hari ini, jangan fokus terhadap hukuman, tetapi fokuslah terhadap penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, mungkin karena begitu sakitnya ketika mengalami hukuman, kita hanya melihat hukuman sebagai suatu hal yang membuat kita susah untuk bangkit. Demikian juga dengan Yehuda pada waktu itu, sehingga kota Yerusalem merasa sunyi sepi, tanpa memiliki penduduk dan senyap, karena banyaknya hukuman-hukuman Allah terjadi atas kehidupan mereka. Lupa bahwa Tuhan bukan hanya menghukum, tapi juga Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya melalui sukacita, tetapi penyertaan Tuhan melalui hukuman yang bersarang kepada duka cita. Tetapi Allah membawa sebuah jaminan bahwa setelah adanya hukuman, ada sebuah kehidupan yang berarti bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, di dalam hukuman, di dalam penderitaan, Allah ingin semakin meneguhkan umat-Nya agar mereka semakin berhikmat untuk keluar dari masalah yang sedang menghimpit kehidupan mereka. Sehingga kita tidak fokus kepada masalahnya, kita fokus kepada Tuhan yang akan membentuk kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang beriman, yang bukan hanya berfokus kepada masalah, tetapi mencari jalan keluar dari masalah. Berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah adalah bukti bahwa kita mau bertumbuh di dalam Dia dan kita mau menghasilkan buah. Inilah nats untuk kita hari ini, bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan kita. Bukan hanya ketika duka cita ada, bukan hanya ketika sukacita ada, bukan hanya ketika kesunyian dan kesepian Dia ada, tetapi melalui damai sejahtera dan juga kegembiraan akan Tuhan berikan kepada kita. Dia baik adanya di setiap musim, di setiap waktu. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, untuk kasih setia yang boleh Kau berikan